Mendekati pemilihan umum, sejumlah kampus menyerukan penyelamatan demokrasi. Tapi elit politik dan pejabat negara dinilai mengabaikan maklumat para guru besar hingga mahasiswa. Padahal pengabaian semacam ini bisa berdampak pada pemilih muda yang berpindah arah atau yang terburuk tidak menggunakan hak pilihnya. Dengan ini menyampaikan keprihatinan yang mendalam. Dengan gejala budarnya sikap kenegarawanan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Hentikan penyalahgunaan sumber daya negara untuk kepentingan pelanggaran kekuasaan. Selain kepada hukum dan prinsip demokrasi, Anda bertanggung jawab kepada Tuhan. Kritik dari kampus tentang kemunduran demokrasi dalam penyelenggaraan pemilu kian meluas. Guru besar, dosen, mahasiswa, dan alumni Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto menyampaikan kritik kepada pemerintah jelang pemilu. Guru besar Unsud Purwokerto, Hipnu Nugroho, menyebut saat ini Indonesia krisis keteladanan dan moralitas. Ini kan kalau kita lihat kan satu, kita itu krisis keteladanan, krisis moralitas, kemudian penegakan hukum yang tanda petik tidak maksimal. Kita lihat angka korupsi itu anjlok 40 dalam sejarah pemerintahan. Ini suatu luar biasa. Sehingga bagaimanapun nantinya pemerintah siapapun depannya kayaknya harus betul-betul evaluasi bagaimana kondisi ini tetap jalan dengan baik. Jangan sampai terjadi adanya reformasi jilid 2. Itu jangan sampai. Tak cuma di kampus, sejumlah mahasiswa di Jabodetabek juga turun ke jalan menolak pemilu curang. Selain orasi di tengah jalan, mahasiswa juga membentangkan spanduk di beton pembatas bertuliskan "Makzulkan Jokowi, tolak pemilu curang". Mahasiswa resah dan menilai Presiden Jokowi campur tangan dalam pemilu 2024 dengan memperbolehkan presiden dan para menteri berkampanye secara terbuka. Pemilu yang curang hanya dapat dipulihkan keadilannya jika para pelaku kecurangan yang memanfaatkan kekuasaan dibatasi atau dicabut mandatnya. Puncak dari campur tangan Presiden Jokowi dalam pemilu 2024 ditunjukkan dengan jelas memperbolehkan presiden dan para menteri untuk kampanye terbuka. Ya, atas dasar itu kami menggalang konsolidasi dan teklab, lalu kita akan melakukan aksi, dan aksi ini merupakan aksi pemantik kita, bukan aksi terakhir kita, kawan-kawan. Gelombang seruan kampus kepada Presiden Jokowi pun mendapat respons dari Menteri Investasi yang juga anggota tim pemenangan Prabowo Gibran, Bahlil Lahadalia. Ia menuding gerakan akademisi kali ini ada yang merancang. Sebagai negara demokrasi, kita menghargai aja pendapat dari masing-masing orang. Itu kan semua orang punya kebebasan untuk mengungkapkan pendapatnya di depan umum, termasuk oknum sivitas akademik. Ya nggak apa-apa. Tetapi saya juga ingin menyampaikan bahwa selama ini kampus itu juga harus dijaga marwahnya. Coba lihat di beberapa foto, katanya sivitas akademik independen. Kok ada yang mengangkat jari dengan nomor tertentu? Kok ada salah satu ketua partai di situ? Ya benar aja, bos. Mohon maaf, kita harus hargai mereka juga dengan harapan agar gerakan agitasi ini jalan. Tapi saya yakinlah rakyat dan mahasiswa itu bukan orang yang bisa diatur begitu. Ini skenario ini kita udah paham sebagai mantan aktivis. Kegelisahan para sivitas akademika seolah memuncak tatkala Presiden Jokowi menyebut presiden dan menteri boleh memihak dan berkampanye. Hal ini diucap Presiden saat berkunjung ke Lanut Halim bersama Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan yang ikut berkontestasi dalam Pilpres 2024. Ya, ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, Pak. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Namun 2 minggu berselang, setelah muncul desakan akademisi dari sejumlah kampus, Presiden Jokowi menyatakan tidak akan berkampanye di Pilpres 2024. Ini saya ingin menegaskan kembali pernyataan saya sebelumnya
bahwa Presiden memang diperbolehkan undang-undang untuk kampanye. Dan juga sudah pernah saya tunjukkan bunyi aturannya. Tapi jika pertanyaannya apakah saya akan kampanye, saya jawab, tidak. Saya tidak akan berkampanye. Hingga kini, sedikitnya ada 30 kampus dari berbagai kota yang menggelar mimbar akademik. Petisi akademi meminta Jokowi netral, termasuk aparat hingga persoalan etika dan demokrasi. Sikap elit politik dan pejabat negara yang mengabaikan seruan sejumlah kampus juga bisa berdampak bagi pemilih muda. Menurut peneliti BRIN Wasistora Harjojati, mereka bisa gamang dalam memilih atau yang terburuk menjadi golongan putih alias tidak memberikan suaranya pada pemilu 2024. Satu, ada potensi adanya golongan putih karena pemilih muda ini menjadi apatis dan kemudian apolitis. Atau yang kedua, kemungkinan lain adalah terjadi migrasi suara yang itu sebelumnya sudah menetapkan pilihan ke paslon tertentu, pada akhirnya kemudian berpindah ke paslon lain. Pemilih muda ini akan menimbang ulang ya terhadap relasi, konektivitas, situasi, kondisi sekarang dengan konstelasi politik yang ada. Kampus dianggap sebagai salah satu penjaga moral bangsa. Jika seruan kampus tak ditanggapi serius, seruan Civitas Akademika bisa menimbulkan situasi sulit di masa mendatang. Tim Liputan, Kompas TV.